Ada pertanyaan, Assalamualaikum Kiai. Apakah para sahabat ada yang membaca Al-Quran di kuburan? Karena kalau Ustadz Wahabi membaca Al-Quran di kuburan hukumnya syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu persoalan yang sering memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Bolehkah membaca Al-Quran di kuburan? Dan yang lebih penting, kenapa masalah ini sering membuat umat saling menjatuhkan? Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Kiai. Apakah para sahabat ada yang membaca Al-Quran di kuburan? Karena kalau Ustadz Wahabi membaca Al-Quran di kuburan hukumnya syirik. Ya, bukan hanya ada, tapi itu tradisi sebagian mereka. Jadi gak syirik, bahkan tradisi sejak masa sahabat dianjurkan. Ini dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, karangan Imam Abu Bakar Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad. Beliau wafat tahun 271. Beliau meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi berkata, kanatil ansar idza mata lahum mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una 'indahu al-Qur'an. Sahabat Ansar apabila ada orang meninggal dari kalangan mereka, mereka mundar-mandir ke kuburannya baca Quran di situ. Artinya baca Quran di kuburan itu tradisi para sahabat, di antaranya kaum Ansar. Pertama, kita harus luruskan dari awal. Ini bukan masalah akidah, ini adalah masalah fikih. Dan sejak dulu memang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang memakruhkan atau melarang. Dan perbedaan ini bukan perbedaan baru, tetapi perbedaan lama dalam kitab-kitab klasik. Karena itu, posisi paling adil adalah jangan menjadikan masalah ini sebagai alat untuk mengukur iman seseorang. Inti masalahnya ada di sini. Kelompok ulama yang membolehkan biasanya berargumen, membaca Al-Quran adalah ibadah yang baik, dan pahalanya dapat dihadiahkan untuk mayit. Mereka juga membawa beberapa atsar dari salaf. Salah satu yang sering dikutip adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khalal bahwa sebagian sahabat dari kalangan Ansyar, jika ada yang meninggal, mereka membaca Al-Quran di kuburan. Riwayat inilah yang sering dipakai oleh sebagian kiai untuk mengatakan bahwa praktik ini memiliki akar pada generasi awal. Bagaimana hukum baca Al-Quran di kuburan? Kalau kita selama ini kalau ngaji satu pihak, tidak boleh, bid'ah, dhalalah, dan seterusnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab doa kepada mayit atau doa untuk mayit setelah menguburkan jenazahnya dan duduk di samping kuburannya sesaat untuk mendoakannya, untuk mintakan ampunan, dan untuk membacakan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i bilang dianjurkan untuk membaca sesuatu daripada Al-Quran, dan jika menghatamkan Al-Quran maka lebih bagus lagi. Yang ngomong siapa itu? Imam Syafi'i. Antum para sesat, Imam Syafi'i terus. Jadi Imam Syafi'i itu menganjurkan kalau habis ngubur, kalau bisa itu bocokno Al-Quran. Lek sampai hatam lebih api. Gitu loh. Ya apa kon bid'ah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau mengatakan orang-orang Ansor Madinah, kalau ada yang meninggal di antara mereka, ihtalafu ila qabrih, mereka bergantian ke kuburnya si mayit, yaqra'una indahul Qur'an, mereka bergantian membaca Quran di kuburannya si mayit tersebut. Al-Imamun Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan disunahkan, dianjurkan an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, untuk membacakan di hadapan mayit atau di kuburannya mayit syai'an minal Qur'an. Bahkan qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Bahkan kalau ada dibacakan Al-Quran sampai hatam, itu sesuatu yang bagus. Bisa dilihat di Al-Adhkar An-Nawawi, juga ada di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam. Yang melarang atau memakruhkan, terutama dari kalangan Salafi, berargumen dengan kaidah yang sangat jelas. Ibadah itu harus ada dalil yang tegas dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan umat membaca Al-Quran di kuburan secara rutin.
Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika ziarah kubur adalah mengucapkan salam, mendoakan ahli kubur, dan memohon ampunan untuk mereka. Ini sesuai dengan prinsip besar dalam agama. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ، هذا السائل يقول بالنسبة لقراءة القرآن على القبر، فنحن في بلدنا بعد دفن الميت يقرؤون على الميت القرآن بعد دفنه. هذا من البدع المحدثة، فلا يقرأ في المقابر، لا يقرأ في المقابر عموما، ولا يقرأ عند القبور، عند بعض القبور خاصة. كل هذا بدعة، والذي يريد الخير للميت يدعو له بالمغفرة والرحمة. وأما أنه يقرأ عند قبره هذا ما ورد به دليل، فهو بدعة. القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu. Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan? Cari dalil. Kalau ada silahkan kerjakan. Kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan, dan yang ditemukan adalah Nabi SAW mendoakan dan memberikan salam kepada si mayit. Udah cukup, kita doain aja. Doain sampai lama nggak masalah. Ampuni, rahmati, ya Allah, seterusnya kita doain segala macam. Oh, silahkan, itu bebas. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid tertentu yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, maka sebaiknya dijauhi. Karena kita sudah punya Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita. حكم قراءة القرآن في المقابر على الميت هذا أيضا من البدع. أن إنسان يذهب ويقرأ القرآن على الميت وكذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، لكن الحديث فيه ضعف. Kita juga dimakruhkan membaca Al-Quran. Jadi makruh membaca Al-Quran di kuburan. Jadi kalau mau baca Quran di rumah saja. Ya, karena ketika Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini para ulama menyebutkan isyarat bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Sehingga kalau misalnya mau membaca Al-Quran, maka bacalah di rumah. Jadi bacalah di rumah. Maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Minhajul Muslimnya itu, boleh tidak kalau orang itu membaca Al-Quran lalu berdoa kepada Allah, memohon ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka beliau membolehkan. Tetapi dengan catatan dilakukan di rumah, bukan dilakukan di kuburan. Ini diantara hal yang terkait dengan ziarah kubur. Mengambil hadisnya salah alamat. Hadis yang diambil, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Kalau syarah hadis itu menurut para ulama, kita harus baca Quran di rumah. Sholat sunnah sebagiannya jalankan di rumah, sekaligus untuk mendidik istri dan anak-anak kita. Itu maksud hadis itu. Tapi hari ini ada pemahaman kelompok hadis itu dipahami jangan baca Quran di atas kuburan. Nyambung apa enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Artinya, agama ini sudah lengkap. Tidak boleh membuat bentuk ibadah baru tanpa landasan yang jelas. Jadi yang benar yang mana? Jawabannya tegas, ini khilaf ulama. Khilaf ulama artinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu para ahli ilmu agama yang memahami Al-Quran, hadits, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Dan karena ini khilaf, maka orang yang membaca Al-Quran di kuburan tidak boleh dicap sesat. Dan orang yang tidak membaca Al-Quran di kuburan juga tidak boleh dicap Wahabi, karena dua-duanya memiliki rujukan ulama. Yang membedakan hanyalah mana pendapat yang dipilih. Yang paling penting, yang tidak boleh adalah ketika perbedaan fikih ini berubah menjadi kebiasaan saling menjatuhkan. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah memberi garis besar yang jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kalau kita ingin mengikuti pendapat yang paling hati-hati, maka cukup lakukan yang jelas ada dalam sunnah. Berziarah kubur, mengucapkan salam, mendoakan mayit, dan memohon ampunan untuk mereka. Karena doa untuk mayit adalah perkara yang disepakati dan jelas dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang doa kaum beriman. Ya Rab kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ini dalil bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal adalah amalan yang benar. Membaca Al-Quran di kuburan adalah masalah fikih yang diperselisihkan ulama. Boleh diikuti bagi yang meyakini pendapat yang membolehkan, dan boleh ditinggalkan bagi yang mengikuti pendapat yang melarang. Tapi yang tidak boleh adalah menjadikan masalah ini sebagai alat untuk menghina, merendahkan, dan menjatuhkan sesama muslim. Karena agama ini dibangun dengan ilmu, bukan emosi, dan dibangun dengan adab, bukan fanatisme. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.